teman-teman, jumpa lagi dengan kami Jejak Kurnia Wisata. Kali ini kami berada di Yogyakarta, tepatnya di dalam Keraton Yogyakarta. Yuk saksikan bersama-sama tayangan ini. Jangan lupa subscribe. Tonton sampai habis, oke? Yes. Dua bangunan ada beberapa fungsi. Maaf, Keraton Jakarta dibangun Oktober 1756. Ulang tahun Jogja sudah 270 tahun. Jadi di sini Yogyakarta itu adalah keraton yang terkenal seluruh Indonesia. Ada 55 kerajaan. Bangunan itu beberapa fungsi selama 270 tahun. Karena dulu pertama kali sekolah SMA, SMP, SD. Universitas Kecerdasan. Jadi orang yang berani mengadakan sekolah sultan, lagi nggak boleh bubarkan oleh Belanda. Mengapa? Karena di sini Indonesia tidak boleh orang pintar, nanti akan bersaing sama Belanda. Di depan pintu, tiap-tiap depan pintu ada penjaga. Dulu tentara pribadi sultan. Karena dolan pertama itu ada 75.000 mereka melawan Belanda. Nah, jadi di sini semuanya ada 6.000. Malah lebih bisa. Jadi mereka dulu waktu sultan pertama, mereka tentara pribadi. Mereka melawan Belanda. Memang dari Indonesia yang orang pertama kali berani melawan Belanda, Sultan Jogja. Lainnya nggak berani. Karena Jogja adalah orang-orang sakti. Tempat yang kecil kalau ada tamu negara, presiden, untuk melakukan lagu kebangsaannya negaranya masing-masing. Jadi sakit melebet ya? No. Kalau kantor tidak boleh, jadi di sini ya ada yang boleh dikunjungi, tidak boleh yang dikunjungi. Karena masih ada 55 kantor, keputren, kesatria. Jadi kompleks ini masih arealnya 3 hektar. Keraton semuanya ada 14 hektar, 1 kilometer persegi. Ini bagian pusat. Ini bagian pusat. 4, 5, 6, 7. 500 meter, 500 meter, 500 meter. Di sini tengah-tengah. Ini yang bagian pusat. Boleh dikunjungi? Semuanya boleh. Pertama boleh, kedua boleh, 3 boleh, 4 sampai bagian alun-alun selatan. Alun-alun selatan. Kalau ada waktu boleh untuk berjalan untuk ya begitu. Karena keraton 1 kilometer persegi. Kantor pribadi, rumah pribadi, kemudian keraton, pusat keraton. Jadi lain bangunan, lain fungsinya. Itu kantor di belakang. Jadi abdi dalam masih pakai seperti saya. Itu peranaan. Mereka kalau abdi dalam masuk keraton harus pakai peranaan ini. Dulu sebelum tahun 75 banyak tentara pribadi sultan itu Sumatera sampai Papua. Dulu banyak orang-orang Papua menjadi tentara pribadi dulu. Kan tentara pribadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Tidak harus. Jadi tidak harus ya, Sumatera banyak, Kalimantan banyak, Sulawesi seluruh Indonesia. Jadi mereka abdi dalam mereka ya, itu lain kantornya. Lain abdi dalam, lain kantornya. Karena profesinya berbeda-beda. Bagian kesenian, bagian tari, bagian penata, bagian ukir, bagian sendiri-sendiri. Nah, Yogyakarta pusat sejarah dan kebudayaan. Dari 55 kerajaan yang terkenal Jogja. Kalau rajanya nggak di sini? Itu rumah pribadi, pertama 2, 3 sampai 9. Sudut gedung kuning itu rumah pribadi. Jadi lain bangunan, lain fungsinya. Memang ini kompleks pusat daripada keraton Yogyakarta. Simbol keraton, mahkota raja yang asli dari sultan pertama, emas, intan dan berlian, sultan kaya raya. Kiri dan kanan menunjukkan sultan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama sampai 9. Di tengah-tengah huruf Jawa Hobo, Hamengkubuwono, H
Hamangku bertanggung jawab bunuh tanah Jogja. Di bawahnya kasih bilang. Semuanya simbolis dan filosofi kehidupan. Tuh 2, 3, 4, museum ke-9. Dulu SD pertama kali. Digunakan 9 waktu menhan pertama kali di Bapung. Binatang kesayangan kuda, tiger atau harimau. Ke-9 waktu Kapres. Jadi semua barang-barang ini digunakan sekitar 9 waktu usia 4 tahun. Jadi 3 orang ini yang melawan Belanda, walaupun Bung Karno Bung-Hatta dibuang 3 kali oleh Belanda, tidak mengurangi untuk melawan Belanda. ND Bangka, tapi tidak mengurangi untuk melawan Belanda Bung Karno. Memang Bung Karno, maaf, percaya atau tidak, manusia di dunia yang terpintar Bung Karno. Mengapa? Dia mencuat namanya Bung Karno pidato di Washington DC Amerika, Gedung Putih. 3 jam tanpa tag. Percaya tidak? 3 jam, 3 hours. No more tag. Orang Indonesia di dunia hanya Bung Karno. Lainnya enggak kalah sama Bung Karno. Memang Bung Karno sejak dari kandungan ibu, dia sudah dicanangkan oleh Tuhan. Kamu besok akan menjadi pemimpin. Semuanya ke-9 waktu 4 tahun. Pacuan kuda di kampus Universitas Gadjah Mada. Hobinya sepak bola. Jambore di Belanda Haarlem. Kota kecil di Belanda Utara. Sehafal. Setelah disunat. Pakaian itu, sama dengan pakaian itu, khusus pakaian sunat. Nah, khusus pakaian sunat. Ke-8 juga tuh pakai itu. Dan barang-barang ini digunakan waktu 4 tahun, mudah sampai sultan sembilan tiada. Itu waktu belajar di Belanda. Gimnasium ini yang ada. Waktu mahasiswa SMA ini, high school, Jiro Patmo kecil sultan 9. 9 tahun, Maret 30, Oktober 39. Setelah lulus dari SMA, hukum Leiden Belanda, itu di Leiden. Pertama potret dari kiri, itu Sultan 9, itu mahasiswa hukum tuh. Tahun 32. Jadi semuanya digunakan di Cibubur waktu Bapak Pramuka Indonesia HPK 9. Bapak Pramuka. Hobinya masak, pintar banget masak. Tapi selama di Eropa 9 tahun, fotografer. Nah inilah tustal-tustal yang digunakan di Eropa, di Belanda, Switzerland, Norwegia, selatan Jerman, utara Jerman. Safal peta di dunia, Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Samudra. Sultan kembali dari Belanda Oktober 39. Nah, waktu bertahta 18 Maret 1940, usia 28 tahun. Maaf cerita, Sultan ke-8 tahun 1921. Yang asli Sultan pertama disimpan di pusaka keraton. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 15 kilo, 15 kilo, 15 kilo. Wah, Sultan kaya. Dan ini kok bentuknya. Nah ini adalah simbol seorang pemimpin di dunia. Seorang pemimpin harus punya simbol, sifat, karakter. Waspada, bijaksana, keberanian, berwibawa. Kemudian saya menarik sapu tangan untuk menghilangkan noda kekotoran supaya jujur, nggak korupsi, bertanggung jawab, naga, memberikan informasi keterangan.
Inilah simbol seorang pemimpin. Sultan ke-9 pendiam tapi hebat. Pulau Bangka dihormat Sultan 9 di Airport Jogja. Ini di Airport Jogja, kembali dari Pulau Bangka. 3 bulan di kamp oleh Belanda. Hatta Bung Karno ke-9. Itu sejarah. Nah ini simbol seorang pemimpin harus memberi penerangan, harus bertanggung jawab. Sapu tangan untuk menghilangkan noda, jangan korupsi. Tentara pribadi itu kanan kiri, tentara kerajaan. Dulu tahun 50-an sampai 60 jamnya terkenal Switzerland. Jadi umurnya pun Wah, itu sudah 100-an tahun lebih. 100-an tahun lebih. Lebih. Karena dulu dari 1877 sampai 39. 6, 7, 8. Ini kalau hari besar, ini adik Sultan 10 Gusti Yudaningrat, tentara pribadi. Duduk pakaiannya kamarnya tombak. Itu Sultan ke-8. Kosnya replika, punya 2 set tiap sultan. Maaf, ini replika. Yang asli kursi kerajaan 10 kg emas. 10 kg emas. Bangunan ini semua dibangun Sultan pertama 1756. Jadi filosofinya, keraton posisinya di tengah-tengah antara alun-alun utara dan selatan, antara Kama dan Sutra, 2 kilo, antara puncak Gunung Merapi dan Paris Parangtritis, 30 kilo. Satu garis lurus. 60 kilo. Inilah filosofi Jogja. Jadi Yogyakarta itu adalah pusat filosofi dan pusat ini Pak. Pribadi pertama sama 9. Oh pertama Sampai 9. Yang 10 di belakang. sampai saat ini saya di Glenn. Kalau ada tamu dari domestik, presiden, menteri, dijamu di situ. Oh, Kalau tamu negara. tamu negara tunggu dong. Ya. Lain. Itu tempat melakukan kebangsaan negara masing-masing. Karena filosofi tumbuhan-tumbuhan itu ditanam di depan keraton. Sawo kecil jumlahnya 1, 2, 64 sawo kecil. Pohon beringin lalu-lalu utara selatan 64. Pilar 64. Menunjukkan Nabi Muhammad meninggal usia 64 tahun. Jadi 64 mengenang meninggalnya Nabi Muhammad. Keraton Yogyakarta mulai bagus. Sultan 8 1908 ini bagus, pintu bagus. Dulu pindah dari Belanda tadi. Direnovasi semua. Direnovasi 1908 oleh Sultan 8. Dulu putra Sultan 8 anak laki distudikan di Belanda. Mengapa? Ke-8 pesan. Kamu anak saya yang laki saya studikan di Belanda. Ingat, tidak boleh kawin dengan orang Belanda. Tapi setelah mengenyam dari Belanda, kembali perang melawan Belanda. Itulah ide dari 9 bangunan. Di atas sama, simbol semua. Pagi hari matahari terbit dari sebelah timur, sore hari matahari tinggal di sebelah barat. Timur, barat, utara, selatan. Depan, kanan, kiri, belakang. Garis-garis itu sinar matahari yang menyinari di alam. Sinar sunshine, zonnestralen van de wereld, itu dalam bahasa Belanda. Nah, semua kehidupan oleh ciptaan Tuhan. Mereka hidup karena ada 4 elemen, pilar 1, 2, 3, 4. 4 elemen, angin, air, api, tanah. Di dunia tanpa ada angin, air, api, tanah semua akan meninggal.
Itulah yang dibutuhkan. Semua bio, semua ciptaan Tuhan.